Perkenalkan lur, nama saya Icang Kue Salju. Ku rindu saat jumpa dirimu, ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bertemakan found footage ya, dengan genre misteri horror thriller yaitu The Pyramid tahun 2014. Bercerita tentang ditemukannya piramida yang tertimbun pasir ribuan tahun lamanya dan memiliki bentuk yang tidak seperti piramida lumrah pada umumnya. Sekelompok penelitian pun berencana masuk ke dalam sana, namun mereka tidak tahu apa yang ada di piramid misterius tersebut. Seperti apakah kengerian filmnya? Sebelum lanjut, album film mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan lur, dan happy Ramadan ya lur ya. Oke, langsung aja kita ke titip-titip tebakan dari dulurku Naila Akbar. Hewan apa yang sederhana? Ayo apa lur apa lur? Ayo apa? Nyerah. Jawabannya ala kadalnya ya. Bisa aja Naila Akbar ini mau nggak sekecaaken. Sebelum mulai ada informasi sangat penting sekali lur, bahwa album film sekarang sudah aktif dong di short TikTok dan Instagram. Jadi silakan dinikmati konten-konten singkat dari kami lur tentang semua hal yang ada di dunia ini. Oke, mari kita lanjut ke filmnya lur. Berlatar di Kairo, Mesir pada Agustus 2013, tim arkeolog Amerika menemukan sebuah piramida baru yang terkubur di dalam gurun. Sementara itu, dua kru film dokumenter pun langsung OTW ke Mesir dan merekam penemuan terbesar dalam sejarah Mesir tersebut. Inilah piramida. Sunny dan kameramennya bernama Fizi mulai meliput piramid yang masih terus digali, juga mewawancarai kepala tim arkeolog yaitu Dr. Holden beserta putrinya Nora yang berhasil menemukan piramida tersebut. Mereka menyebutkan bahwa piramid itu telah terkubur pasir selama ribuan tahun dan memiliki bentuk juga umur yang berbeda dari piramid lainnya. Jika piramid lain berbentuk limas yang memiliki 4 sisi, piramid yang ini hanya memiliki 3 sisi saja. Umur piramid juga jauh lebih tua dan tingginya melebihi piramida-piramida di Mesir lainnya. Sementara itu, mas-mas teknisi robot yaitu Zahir dari tim peneliti, juga kekasih dari Nora, meminjam robot mata-mata senilai $3 juta milik NASA yang bernama Sorti, dan tentunya bisa sangat berguna untuk mengetahui kondisi di dalam piramid. Lalu keesokan paginya para pekerja melapor jika terowongan masuk sudah ditemukan. Tapi ketika salah satu pekerja membuka batu yang menutupi, tiba-tiba alhamdulillahnya pria tadi masih hidup, yang mana menurut Holden juga Nora, asap beracun tadi berasal dari jamur yang sudah lama berada di tempat tertutup, dan itu sudah biasa terjadi lur. Namun sayangnya pemerintah meminta semua tim peneliti segera pergi dari piramid tersebut dalam 24 jam karena dianggap berbahaya. Dr. Holden yang takut karir arkeolognya hancur pun mengikuti kata pemerintah, namun Nora membujuk ayahnya karena itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan penemuan-penemuan hebat yang mungkin akan menggemparkan dunia. Loh mbak, salah besar Anda mbak. Right, I have got a career to think of and so do you. Don't forget that. Okay, look me in the eye and tell me. I want to see what's going on in that pyramid. Dad, please, this is the find of the century. Trust me. Untuk mengecek keamanan piramid, Zahir pun menggunakan robot Sorti untuk memantau situasi. Sesampainya Sorti di depan sebuah lorong, mereka melihat beberapa simbol di atasnya yang artinya adalah pembantaian alam baka dan juga Osiris sang dewa alam baka. Lalu yang terjadi? Cyrus? Out of the afterlife. Considered by the Egyptians as the pharaoh. This says God. Yeah, this one says underworld. They left the opening unguarded. Wow. Damn dog. Mereka mengira ada anjing liar dari gurun yang masuk ke lubang dan merusak Sorti. Jelas Zahir panik karena Sorti berharga sangat mahal dan harus dikembalikan ke NASA. Holden dan Nora akan menemaninya, begitu pula dengan dua kru film yaitu Sunny dan Fizi yang selalu merekam semua aktivitas mereka. Ketika sedang bersiap-siap, seorang pria militer yang sebut saja dia Pak Ijo ya seperti biasa, meminta mereka segera pergi dari sana sesuai permintaan
bantuan pemerintah. Untungnya Zahir yang sesama orang Mesir dan bisa bahasa Arab berhasil menegonya. Paijo pun memberi waktu 2 jam saja untuk mengambil robot yang tertinggal di dalam. ولا حد فيكم حيدخل جوا انتوا فاهمين؟ طيب عشان هما بس ساعتين شوفوا الهرم ده تاني طيب ما تكذبش عليا ما تكذبش عليا انت قلت Alright guys, we got 2 hours to get Shorty. Berbagai perlengkapan pun mereka bawa, kawat pinggang dikaitkan ke pasak di luar terowongan agar bisa keluar dengan mudah. Dan tak lupa memakai masker gas sebagai antisipasi jika masih ada gas beracun di dalam. Perjalanan memasuki piramid berumur ribuan tahun pun dimulai, dan Fizi terus merekam Sunny juga teman-teman lainnya. Setelah menyusuri lorong, Shorty pun akhirnya ditemukan, tapi hanya bagian endasnya saja atau kameranya saja lur, dan mereka harus mencari kemana si anjing liar menyeret mesin utamanya. I'm dead. Master's gonna be pissed. Mereka pun lanjut masuk ke lubang di bagian atas yang ternyata di dalamnya berisi gudang senjata. Dengan ultraviolet, Nora menemukan bekas darah kering di salah satu kapak, yang mana artinya senjata-senjata tersebut bukan digunakan sebagai upacara, melainkan untuk menyerang seseorang atau sesuatu. Sampai akhirnya mereka baru ngeh jika kawat pinggang sudah terputus, padahal kawat tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat. Holden yakin mereka akan baik-baik saja dan bisa menemukan jalan keluarnya karena belum masuk terlalu jauh. Tapi karena lubang berada persis di tengah-tengah perempatan lorong, mereka pun kebingungan mau ambil jalan yang mana. Udahlah, kita coba salah satu jalan aja. Toh nanti kalau salah kita coba jalan yang lainnya. Sepakat mereka lur. Ternyata di ujung jalan yang mereka pilih buntu dan terlihat mesin Shorty yang diseret sampai ke sana. Lalu tiba-tiba lantai di ruangan tersebut mulai retak. Holden pun meminta mereka semua tetap tenang dan berjalan satu persatu balik ke lorong lagi. Tapi yang terjadi, What? We have to back out of here one at a time. What's happening? The floor is about to collapse. Oh, nobody move! Nobody move! Oh my God. untungnya mereka berlima masih sehat walafiat walaupun agak lecet-lecet. Dan di bawah sana tercium bau sangat-sangat busuk yang diduga adalah kotoran dari anjing liar yang terjebak. Dan tiba-tiba, I'm guessing when the animal who destroyed Shorty decided to release. What the hell is wrong with you, man? ada itu bongkahan batu besar meremukan kaki kiri Zahir dan sayangnya mereka tidak bisa mengangkat batu tersebut. Nora pun segera memberi obat penahan rasa sakit, sedangkan Sunny yang bisa panjat tebing akan kembali ke lantai atas melalui lubang kecil yang dia temukan. Lalu Sunny akan mencari jalan keluar piramid dan meminta bantuan orang lain karena HP tidak bisa mendapat sinyal di dalam dinding tebal seperti itu, ya kan? Setelah dipasangi kamera di senter kepalanya, Sunny pun mulai memanjat naik dan terus dipantau pergerakannya oleh Nora. Sampai akhirnya di tengah jalan dia menemukan terowongan kecil dan di dalamnya ada si anjing liar yang selama ini berbuat ulah. Tapi pas dilihat lagi lur, kayaknya ini bukan anjing ini. Dan tiba-tiba, Was it a dog, yeah? I didn't get a good look. makhluk tersebut lebih menyerupai kucing Sphinx kuno. Dan setelah itu Dr. Holden menemukan sebuah gerbang batu yang tertutup. Bahkan ada tambahan kayu penyangganya. Melihat simbol di sekitar yang menandakan sebuah peringatan, Holden lebih memilih agar mereka semua menunggu bantuan di dalam sana daripada masuk ke dalam gerbang misterius tersebut. Jelas Nora pun menolak karena nyawa cememeunya Zahir bisa terancam jika mereka tidak segera mencari jalan keluar. Mau nggak mau mereka harus melewati gerbang tersebut dengan menjebol sebongkah batu besar sebagai jalan masuknya. Zahir terpaksa harus ditinggalkan di sana dan Nora berjanji akan segera kembali membawa bantuan. Tapi baru aja masuk sudah terdengar sayup-sayup suara jeritan Zahir. Nora dan Holden pun segera kembali ke tempat tadi dan ternyata, What's happening to him? Oh my God. No, where is he? No. You gotta focus now. We gotta get out of this.
Zahir ditarik ke lubang kecil dong. Nggak mungkin itu perbuatan kucing Sphinx ya kan lur? Holden dan Nora pun memberitahu Sunny dan Fizzy jika Zahir telah tewas. Mendengar itu Sunny mendadak histeris karena mungkin saja pembunuhnya adalah kucing Sphinx yang mencakarnya. Setelah itu mereka mencoba merangkak melalui lubang kecil karena di ujung sana terdengar suara Paijo, si pria militer. Dugaan mereka benar, Paijo yang khawatir akhirnya masuk ke piramid untuk mencari keberadaan mereka. Di lain sisi, kucing-kucing Sphinx kuno laknat mulai mengejar. Untungnya mereka berempat berhasil lolos dari lubang dan Paijo langsung menembaki kucing-kucing tersebut. Tapi tiba-tiba wow, makhluk apa itu tadi? Tidak ada satupun yang bisa melihat jelas. Mereka hanya terdiam ketakutan sambil mematikan senter. Setelah menunggu beberapa saat, mereka pun mencari jalan keluar lainnya dan Holden menemukan banyak simbol di ruangan tersebut. Simbol-simbol itu menggambarkan penghakiman dengan cara penimbangan roh, yang mana jika ada seseorang mati akan dibawa ke hadapan Osiris. Lalu jantungnya ditimbang oleh dewa Anubis dan kalau rohnya seimbang barulah bisa masuk ke dunia alam baka. Mereka berempat pun mencoba masuk ke ruangan lain yang ternyata di dalamnya berisi jebakan. Holden tanpa sengaja menyentuh sebuah batu yang membuat pintu tertutup dan pasir mulai masuk ke ruangan itu. Wah, langsung gercep lari tanpa arah di tengah-tengah guyuran pasir sampai akhirnya sayangnya Sunny tertusuk kayu di area jebakan lainnya, sedangkan Nora terjebak di timbunan pasir. Tak lama kemudian komplotan kucing Sphinx pun datang dan mulai mencemili tubuh Sunny. Sementara Nora yang benar-benar sudah tertimbun, untungnya masih bisa ditarik oleh sang ayah Holden. Setelah itu Holden langsung melemparkan api keluar ke lubang. Kucing-kucing itu melarikan diri dan mereka bertiga segera turun ke bawah. Namun sayang Sunny tidak bisa diselamatkan. Is that better? Okay. Free! Hold her! She's coming. Setelah tewasnya Sunny, mereka baru sadar jika tubuh mereka sudah terinfeksi karena menghirup gas beracun perlahan-lahan. Di dalam tempat penuh jebakan kayu itu terdapat sebuah lubang di dinding dan hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa mereka coba. Setelah berjalan cukup jauh, ternyata ujungnya mereka kembali ke tempat dengan simbol penghakiman sebelumnya. Di sana Fizzy yang melihat pretelan robot Shorty pun mendapatkan ide untuk menyambungkan antena Shorty ke kameranya, lalu mengirimkan pesan berbentuk video ke monitor tim peneliti yang ada di luar piramid. Rekaman pesan pun dimulai. Holden mengatakan situasi mereka di dalam sana dan juga meminta bantuan bagi siapapun yang menemukan video tersebut dengan membawa senjata. Karena piramid itu sangat berbeda dengan piramid kebanyakan, seperti dibuat untuk menjaga sesuatu yang di dalam agar tidak bisa keluar. So, be quick, Dr. Dixon. My name is Dr. Miles Holden. This pyramid, unlike keeping whatever is inside, I am trapped in the excavation site. My daughter, if you come down here, bring guns. Seselesainya membuat video, mereka merasakan ada angin berhembus yang ternyata berasal dari celah di balik patung. Engsel pembuka pun dicari-cari dan walah, terbukalah pintu raksasa dengan banyak tengkorak manusia di baliknya. Dalam perjalanan terlihat banyak mayat kucing Sphinx berserakan dan menurut Holden dahulu tempat seperti itu adalah penjara bagi dewa. Seperti bangsa Aztec yang mengorbankan banyak manusia untuk diberikan kepada dewa sebagai makanannya. Mereka bertiga pun terus masuk ke dalam dan sampailah di ruang pemakaman. Terdapat seonggok peti juga jasad manusia yang telah mengering di sebelahnya. Usut punya usut, pria tersebut adalah anggota Freemason yang sedang meneliti piramid aneh itu pada tahun 1897. Dari buku catatan yang ditemukan, pria itu mengatakan bahwa mungkin ada jalan keluar dari tempat pemakaman. Lalu tiba-tiba We may have located a means of escape. That's a Freemason symbol.
You're right. We have to keep going. We don't want to end up... Dr. Holden pun tewas karena perutnya dijebol oleh makhluk yang masih tidak jelas bentuknya. Naasnya Nora dan Fizzy tidak bisa kabur karena pintu batu telah tertutup. Dengan nekatnya Fizzy yang sudah putus asa akan mencari dan membunuh makhluk itu, dia kembali ke area pemakaman sambil merekam menggunakan mode malam. Nampak jelas makhluk tersebut menimbang jantung Holden dan ajaibnya Holden saat itu masih hidup. Karena berat rohnya tidak seimbang, makhluk itu sangat-sangat marah lalu memakan jantung Holden hingga dia tewas dan akhirnya menoleh ke arah kamera yang ternyata makhluk mengerikan itu adalah Anubis atau dewa kematian dengan wujud kepala hewan jakal dan tubuhnya manusia. Fizzy yang ketakutan dan keringat dingin pun hanya bisa merekam dan terlihat Anubis yang berjalan ke arah persembunyian Nora. Untungnya Anubis tidak melihat Nora di kegelapan. Dia membuka pintu batunya lalu pergi dari sana. Tak lama kemudian Fizzy pun datang menunjukkan video tadi dan Nora seakan tidak percaya jika makhluk tersebut adalah dewa Anubis. Karena yakin ada pintu keluar lain di ruang pemakaman, mereka pun kembali ke sana dan Fizzy mengambil pistol milik Paijo untuk jaga-jaga. Sementara Nora melihat peti raksasa di tengah dengan banyak ukiran simbol yang menceritakan kisah tentang Osiris. Ternyata Osiris adalah ayah dari Anubis. Dia pergi ke dunia alam baka menggunakan piramid tersebut. Sementara Anubis yang terjebak di sana mengorbankan ratusan manusia agar bisa bergabung dengan ayahnya Osiris di alam baka. Tapi selama ini dia belum menemukan roh suci atau jantung murni yang bisa membawanya pergi ke sana. Dari simbol-simbol itu Nora juga mengetahui jalan keluar ada di salah satu lubang yang berkaitan dengan peta bintang. Akan tetapi masalahnya ada 6 lubang di sana dan setelah diteliti lebih dalam lagi Nora menemukan cahaya bintang yang paling terang, di mana artinya lubang terdekatnya lah jalan keluarnya. Osiris was his father. The Egyptians believe Osiris came from the heavens, turned his wrath on the people. He had hundreds of them sacrificed. Be at least 6 shafts in this room. How do we know which is the right one? That's the star map. The brightest one. It's gotta be our way out. Ternyata itu adalah lubang yang sama yang dipakai oleh Paijo masuk ke dalam piramid. Dan alhamdulillahnya masih ada tangga yang menggantung. Fizzy menitipkan kameranya kepada Nora dan diminta memanjat duluan. Namun di tengah perjalanan raungan Anubis kembali terdengar dan tiba-tiba sekarang hanya tersisa Nora seorang diri. Tapi karena dia panik, halah pegangannya Ucul lepas dan hampir aja jatuh ke bawah. Anubis pun muncul kembali. Lalu yang terjadi, sayangnya Nora tertangkap dan ritual menimbang jantung pun akan dimulai. Tepat ketika jantung Nora akan diambil, untungnya Nora masih membawa kapak. Tali ikatannya pun dipotong dan leher Anubis langsung dikapaknya. Tapi tiba-tiba muncul kucing-kucing Sphinx yang ternyata mereka bermusuhan dengan Anubis. Layaknya kawanan raptor, kucing-kucing Sphinx langsung menerkam Anubis dan di kesempatan itu Nora gercep kabur memanjat tangga. Sesampainya di atas, Nora yang sudah terluka dan kelelahan pun akhirnya pingsan beberapa saat tepat sebelum pintu keluar. Lalu ketika dia sudah sadar, terlihat infeksinya yang sudah semakin menyebar dan tak lama kemudian muncullah seorang bocil yang tanpa sengaja masuk ke piramid tersebut. Bukannya bantuin atau manggil orang dewasa, si bocil malah iseng ngambil kamera sampai akhirnya
Buyar, ya mati semua, tidak ada yang selamat. Dan kemungkinan besar Anubis akan memburu human-human di luar sana. Pesan moralnya apa lur? Jangan pernah Anda pinjam robot dari NASA. Itu. Assalamualaikum lur, selamat berpuasa.